Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Behen Creator. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat pengatur cahaya. Oke ya teman-teman, yang pertama-tama kita siapkan mesin lampu yang udah rusak. Ya, sayang ini memang dibuang untuk membuat pengatur cahaya lampu PLN ya teman-teman ya. Yang kedua, siapkan potensiometer yang berukuran 50 kilo ohm resistansinya ya. Kalau teman-teman mau bikin ya, kakak sarankan yang 100 kilo ohm ya resistensinya ya, agar lebih bagus ya hasilnya, lebih kuat hambatannya. Oke ya, pada potensiometer ini terdapat 3 pin. Kemudian kita juga butuh buat penutup tuasnya itu ya, knobnya, agar tidak kesetrum ya. Oke ya, next kita lanjut dengan mengambil sebuah diode yang terdapat pada mesin lampu yang sudah rusak ini ya teman-teman ya. Sayang ya, ketimbang dibuang ya, lebih baik kita manfaatkan komponen-komponen yang terdapat pada mesin lampu yang sudah rusak ini ya. Ini yang kita mau ambil ya, hanya sebuah diode saja ya teman-teman, yang nantinya akan kita pasangkan, kita sandingkan pada potensiometer linear ya kita ya. Ini agak sulit ya, karena kaki diodenya ditekuk ya dari pabrikannya ya. Sabar. Ini biasanya diode ini kalau dari lampu-lampu gini biasanya bagus ya teman-teman, jarang ada yang rusak. Diode ini kuat ya. Jangan lupa ketika sordel mau digunakan, dikerat dulu ya mata sordelnya dari timah-timah yang bekas kita gunakan, agar cepat panas ya, cepat mencair timah yang kita tempelkan ya. Nah, ini udah dapet ya, udah berhasil ya kita cabut diodenya ini dari mesin lampu yang sudah rusak ya. Tapi diodenya mah nggak rusak teman-teman ya, biasanya tuh trafonya yang trafonya tuh biasanya mudah cepet rusak tuh kondensatornya biasanya. Lampu ginian, trafo, kondensator, transistor. Kalau diode gini ini jarang rusak ya. Ya, ingat ya, diode ini ada polaritasnya, yang ada cincinnya itu dia ada lingkaran warna brown, itu adalah ya indikator katoda atau positif ya. Sedangkan yang tidak ada lingkarannya itu indikator negatif atau anoda ya. Ya, yang katoda ini kita hubungkan pada kaki ya potensiometer kita yang paling tengah. Sedangkan yang kaki satu lagi atau anoda kita sordel patri pada kaki bagian paling kiri, pin paling kiri pada potensiometer kita ya teman-teman ya. Ini kakak ya sordel ya untuk menjepit potensiometer kita ini, kakak jepit pakai tang kombinasi ya, yang bagian bawahnya tuh kakak karetin agar bisa menjepit potensiometer kita ya. Karena kakak nggak punya alatnya untuk, biasanya kalau yang lain pakai penjepit ya, ini kakak nggak punya, kakak akalin aja pakai tang kombinasi ya. Yang penting
sordelannya kuat dan bisa disordel ya. Ya, kita coba sordel. Setelah disordel diodanya pada pin kaki tengah dan pin kaki kiri ya. Kemudian kita tambahkan kabel jumperan, itu kabel hitam indikator negatif, kabel merah indikator positif ya teman-teman ya. Perhatikan ya teman-teman ya, biasanya itu kabel hitam indikator negatif ya, kabel merah indikator positif ya. Disesuaikan ya, sesuaikan. Kalau katoda yang terdapat pada dioda itu berarti positif ya teman-teman ya. Jadi arus mengalir tuh dari anoda ke katoda. Tapi kalau dibalik nggak ada arus yang bisa mengalir ya teman-teman ya kalau dioda. Nah, ini udah selesai ya teman-teman ya. Ya udah selesai. Jadi ini kabel yang merah ya, nantinya kita hubungkan ke fitting ya. Sebelum itu kita cek dulu ya bagaimana, apakah berfungsi apa enggak nih ya. Kita tes dengan multitester analog. Jangan lupa teman-teman ya, selektornya diarahkan ke kali 1 kilo ya sebelum kita gunakan. Ini kita gunakan multitester analog ini tujuannya agar kita mengetahui apakah potensiometer yang kita pakai ini berfungsi atau tidak ya. Pengaturnya kita naikin turunin ya. Kita lihat jarum multitesternya apa naik turun apa enggak ya kan. Alhamdulillah ya, ternyata potensiometer ini tuasnya berfungsi ya pengaturnya. Jadi multitester kita nih ya mengikuti tuas tune atau potensiometer kita ya. Oke ya. Sekarang nih kita kabel pada potensiometer kita ini ada 2, merah dan hitam. Ini rencananya yang merah ini kita hubungkan dengan fitting atau colokan listrik ya, colokan PLN ya. Ya. Sebelumnya kita siapkan lampu. Ya, lampu kita siapkan tuh ya. Nah, pada lampu tersebut di bawahnya udah ada pin, udah dipasang kabel ya. Ada kabelnya ya, masih kuat ya baterai ini ya. Ada skupnya juga teman-teman ya. Ya, harus kuat. Jangan sampai persentuhan loh ya teman-temannya. Ya, ini listrik. Ya. Nah, ini kabel lampu ada 2 tuh ya. Nah, ini yang satu kabel kita hubungkan, kita sambungkan dengan fitting nih, kabel fitting ini, kabel colokan listrik. Ya. Ya sambungkan, cuman kakak ini nggak diisolasi ya karena ini hanya sekedar contoh. Tapi kalau bila teman-teman mau membuatnya ini ya harus diisolasi ya teman-teman ya. Masalah ini nggak boleh sampai persentuhan satu sama lain ya. Ya konslet ya. Ya, nah ini kemudian kabel yang satu lagi kita hubungkan dengan kabel yang terdapat pada fitting tadi ya. Sekarang sudah tersambung kabel-kabelnya ya. Tadi kita udah tes potensiometernya bagus ya teman-teman. Kita putar-putar ya biar kuat ya. Ingat, itu hati-hati jangan sampai bersentuhan karena ini kakak tidak kasih isolasi ya. Kemudian fittingnya kita colokin ke PLN ya. Bagaimana reaksi lampunya, apa nyala apa enggak ya. Ini alhamdulillah nyala ya teman-teman ya. Berarti potensiometer ini berfungsi dengan baik ya teman-teman. Kemudian kita atur tuh cahayanya, kita terangin tuh ya full kita maksimalkan
tuasnya mentok ke kanan ya, biar terang banget ya. Terang ya teman-teman ya. Setelah lampu utamanya kakak matikan, terang ini lampunya ya, dan alatnya juga nggak panas ya, potensiometernya nggak panas ya. Kita maksimalkan ya kecerahannya, kemudian kita ukur ya. Kita kepo nih, kita mau ukur ya tegangan yang terdapat pada lampu ketika tuasnya kita maksimalkan, kira-kira berapa tegangan yang mengalir pada lampu ya. Ya, otomatis kita harus menggunakan ya untuk mengatur ini adalah dengan ampermeter digital ya. Nah, ini jangan lupa selektornya kita arahkan ke 750 volt AC ya, bukan DC ya, volt AC ya, volt AC ya, tuh ya. Oke ya teman-teman, harap perhatikan ya, jangan sampai salah. Kalau salah nanti meter digital kita ini rusak ya teman-teman ya. Setelah kita selektor kita arahkan ke bagian AC 750 AC ya, maka kita ukur ya kedua kabel lampu ini tegangannya kira-kira berapa volt sih ya kan. Oke ya, kita coba yang bagian probe ampermeter kita nih, kita letakkan pada bagian bawah, yang probe hitam pada bagian atas. Ternyata tidak ada tegangan sama sekali ya teman-teman, tidak ada arus yang mengalir ya. Oke, sekarang kita balik, mungkin salah kita ya. Balik, yang hitam taruh di bawah, yang merah taruh di atas ya. Oke. Wah, tegangannya 399 volt ya, atau kurang lebih 400 volt ya, yang terdapat pada lampu kita ini ya teman-teman, ketika tuas daripada potensiometer kita dimaksimalkan ya. Nah, sekarang bagaimana nih kalau potensiometer kita ya kita minimalkan full, minimal ya, lampu tetap menyalakan karena ini sengaja standby-in. Kalau kita masak mau tetap anget begitu ya. Ya ini agar kita mau tidur ya, lampu kan nggak mati ya. Kita ukur ya. Ternyata 62 volt ya tegangannya terdapat pada lampu ketika tuas potensiometer kita diminimalkan ya, full minimal. Oke, kita tahu ya jadinya ya, ketika minimal tegangannya 62, ketika tuasnya maksimal adalah 400 volt. Tegangan AC ya, tegangan 400 volt AC, bukan DC ya teman-teman ya. Oke ya, sekarang kita kecilkan dan tahu reaksi bagaimana. Oke ya, ternyata berfungsi dengan baik ya teman-teman ya, alhamdulillah ya rabbil alamin ya. Oke ya, gitu aja teman-teman ya, tutorial tentang pembuatan pengatur cahaya lampu PLN ya, untuk buat tidur kita ya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya. Bila ada kekurangannya, kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.